Ya, baik Bapak Ibu, kita akan menyampaikan sedikit overview kebijakan orientasi P3K yang disampaikan oleh LAN. Bisa dilihat di layar monitor laptop Bapak Ibu semua. Ini latar belakangnya ada beberapa peraturan perundang-undangan ya, baik itu undang-undang, PP, Permenpan, dan Perpres. Yang akan kita konsentrasinya berdasarkan Perlan nomor 15 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi P3K dan keputusan Lembaga Administrasi Negara nomor 289 tahun 2022 tentang pedoman orientasi P3K. Ini sudah direcord ya, host ya. Nah, ini tentang P3K, saya kira untuk definisi P3K tidak perlu saya sampaikan. Nah, sudah lama Bapak Ibu menjadi ASN, menjadi P3K, saya kira sudah paham apa itu P3K. Namun dalam hal ini tentu P3K perlu dibekali dengan pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN dan juga nilai-nilai dan etika yang berlaku pada instansi pemerintah. Ini artinya etika yang berlaku di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis. Itu yang perlu dibekali Bapak Ibu, meskipun secara pengalaman bekerja, kemudian dari segi profesionalitas Bapak Ibu sebagai seorang tenaga pendidik sudah banyak pengalamannya dalam menjalankan tugas. Namun sesuai dengan ketentuan Bapak Ibu tetap perlu dibekali dengan pengenalan tugas dan fungsi sebagai seorang ASN. Karena Bapak Ibu sekarang menjadi seorang ASN ya, sama dengan PNS P3K. Ada hak dan kewajibannya yang harus dipenuhi. Kemudian ini tentang kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Ciamis khususnya wajib menyelenggarakan orientasi bagi P3K. Orientasi P3K ini tidak termasuk dalam bentuk pengembangan kompetensi yang 24 JP maksimal per tahun bagi P3K. Ini bukan termasuk pengembangan tersebut, tapi ini adalah orientasi pengenalan tugas fungsi bagi Bapak Ibu di luar pemenuhan hak 24 JP selama masa P3K per tahun. Nah, orientasi ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan instansi. Jadi nanti ada 2 kurikulum orientasi P3K Bapak Ibu. Yang pertama pengenalan tugas fungsi ASN dan pengenalan nilai etika pada instansi pemerintah. Nah, konsentrasi kita yang saat ini sedang dibekali yang disampaikan kepada Bapak Ibu adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN. Pengenalan tugas dan fungsi ASN ini dirancang khusus oleh Lembaga Administrasi Negara untuk memberikan materi pembelajaran yang diintegrasikan dengan sistem informasi pengembangan kompetensi dari Lembaga Administrasi Negara. Kemudian yang pengenalan etika itu yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan instansi. Jadi Bapak Ibu yang akan kita laksanakan ini nomor 1 terlebih dahulu. Kita bukan mengabaikan nomor 2, tapi itu akan dibahas lebih lanjut. Nah, seperti ini. Yang pengenalan fungsi tugas dan ASN itu dilaksanakan oleh LAN dengan sistem belajar mandiri Bapak Ibu ya, berdasarkan kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh LAN. Sementara pengenalan etika pada instansi pemerintah itu kurikulumnya sudah diatur, namun dapat dikembangkan oleh kami di sini khususnya BKPSDM Kabupaten Ciamis. Cuman kita akan laksanakan yang dilaksanakan oleh LAN terlebih dahulu, yang dilakukan pembelajaran mandiri. Nah, orientasi paling lambat seharusnya itu dilaksanakan 1 bulan sejak diangkat pertama kali sebagai P3K. Bapak Ibu sudah ada beberapa kali yang diperpanjang ya belum melaksanakan orientasi. Pada saat ini baru kami berkoordinasi dengan LAN untuk melaksanakan orientasi bagi Bapak Ibu semua. Nah, struktur kurikulumnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Yang kiri ini struktur kurikulum yang pembelajaran mandiri, dan ini nilai etika yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dalam pembelajaran mandiri, kurikulum fungsi ASN-nya ada sikap bela negara, nilai dasar ASN, ada yang tahu nilai dasar ASN, core values ASN, yaitu berakhlak ya, udah tahu kepanjangannya pasti pada tahu, cuman bagaimana menerapkan nilai-nilai itu dalam tugas kita sehari-hari di
tempat kerja. Kemudian ada kedudukan peran. Nah, peran P3K untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini mata pelatihan kurikulum yang tugas dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Mata pelatihannya seperti ini. Nah, struktur materi orientasi itu terdiri dari 45 jam pelajaran yang dilaksanakan melalui pembelajaran mandiri melalui MOOC, Massive Open Online Course, yaitu pembelajaran mandiri, pembelajaran terbuka secara mandiri ya, dilaksanakan secara online. Nah, karena tadi juga banyak yang bertanya sebelum dilakukan pembekalan, ini pembelajarannya daring, luring, atau klasikal, atau seperti apa. Untuk MOOC ini dilaksanakan secara online ya, Bapak Ibu. Ini gambaran agenda materi yang ada dalam MOOC, ada 45 JP, mulai dari overview kebijakan penyelenggaraan orientasi, biasanya ini disampaikan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, kemudian ada agenda 1, agenda 2, agenda 3, gitu ya. Agenda satunya seperti yang bisa Bapak Ibu lihat semua, nanti materinya akan saya share tenang saja. Kemudian agenda 2-nya nilai-nilai dasar ASN, kemudian agenda 3 kedudukan peran seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian ada penugasan membuat jurnal. Nah, ini ada setiap pembelajaran biasanya diakhiri dengan pembuatan jurnal atau biasanya ringkasan atau sumari. Setiap selesai agenda pembelajaran biasanya ada jurnal yang harus Bapak Ibu upload atau ringkasan yang harus Bapak Ibu upload sebagai tugas. Dan itu sebagai poin penilaian juga. Setelah semua pembelajaran selesai, kemudian membuat jurnal, akan dilaksanakan evaluasi akademik. Jadi total jumlah semua jam pelajarannya itu ada 45 jam pelajaran. Nah, ini sekilas tentang alur model pembelajaran yang akan Bapak Ibu lalui ya selama melaksanakan MOOC. Karena ini online tentu akan ada login ke dalam sebuah sistem aplikasi. Kemudian ini login ini setelah terdaftar di BKN, artinya Bapak Ibu sudah mendapatkan NIP, berarti sudah bisa login terhadap sistem MOOC ini. Nanti kalaupun belum bisa login atau terhambat tidak bisa login, akan kami koordinasikan dengan BKN, karena ini terintegrasi dengan BKN. Kemudian Bapak Ibu akan mengakses modul bahan pembelajaran melalui skema pembelajaran mandiri tadi. Kemudian upload sumari, peserta mengunggah sumari mata pelatihan sebagai syarat mengakses evaluasi. Nanti apabila tidak bisa atau belum selesai melaksanakan semua akses pembelajaran, kemudian tidak mengupload, maka tidak akan muncul evaluasi. Tidak bisa melaksanakan evaluasi. Ya. Evaluasi ini ada 2, yaitu evaluasi sikap perilaku 10%, evaluasi pilihan ganda 90%. Nah, evaluasi pilihan ganda mungkin udah biasa mengerjakan soal-soal, tapi ini evaluasi sikap perilaku seperti apa? Karena kan ini by system gitu ya, tidak diawasi langsung oleh kami, oleh BKPSDM, apalagi oleh LAN juga tidak ya, tapi by system. Nanti seperti apa akan saya sampaikan lebih rinci lagi. Setelah melaksanakan evaluasi, Bapak Ibu tentu harapannya kita semua lulus ya, lulus dan bisa mendapatkan sertifikat. Kalau lulus, Bapak Ibu bisa langsung generate sertifikat. Nah, setelah selesai menggenerate, biasanya sertifikat bisa terbit sekitar 20 hari gitu kan. Terus bagaimana kalau tidak lulus? Ya, tidak lulus, ada kesempatan Bapak Ibu untuk melaksanakan remedial. 15 hari biasanya diberikan waktu untuk melakukan evaluasi remedial gitu. Mudah-mudahan lulus. Nah, sehingga bisa mendapatkan sertifikat kelulusan. Kalau tidak lulus gimana? Ya, itu akan menjadi bahan pertimbangan dalam perpanjangan P3K Bapak Ibu. Itu tidak diharapkan semua orang tentunya. Nah, ini mata pelatihan kurikulum yang 16 JP yang etika yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah Kabupaten Ciamis nanti setelah Bapak Ibu melaksanakan MOOC gitu ya. Ada pelatihan klasikal atau bisa dilaksanakan secara klasikal ataupun non klasikal. Ini akan kami susun lebih lanjut dan ini
kita abaikan terlebih dahulu karena kita akan konsentrasi di MOC, pembelajaran secara mandiri. Biaya orientasi P3K Rp0 ya Bapak Ibu, tidak dikenakan biaya sepeser pun. Jadi Bapak Ibu hanya tinggal mengakses saja, mungkin biayanya biaya pulsa ya, atau biasa koneksi internet gitu ya. Kalau misalkan biaya di rumah yang biasa bayar internet ya bayarlah biar lancar gitu. Kalau biasanya nebeng di kantor ya nggak apa-apa gitu ya. Mudah-mudahan lancar gitu koneksinya gitu ya. Atau biasa nebeng wifi temen ya nggak apa-apa gitu ya di portable. Yang penting lancar-lancar saja bisa mengakses MOC gitu ya. Oh, udah terima kasih aja nih. Ini pengenalan nilai etika mah di instansi pemerintah udah ya. Terima kasih sudah selesai berarti. Overview-nya sudah selesai.